biaya pendidikan tidak naik secara perlahan, tapi bertumbuh dengan laju yang konsisten tinggi. Di Indonesia, kenaikannya bisa berada di kisaran 10–15% per tahun. Dengan angka seperti itu, biaya sekolah atau kuliah bisa menjadi 2 kali lipat dalam waktu sekitar 5–7 tahun. Ini bukan asumsi berlebihan, tapi pola yang sudah berulang. Masalahnya, banyak orang masih menyiapkan dana pendidikan dengan cara yang tidak sebanding dengan laju kenaikan tersebut. Instrumen yang dianggap aman seperti deposito di bank besar seperti BCA atau Bank Mandiri rata-rata hanya memberikan imbal hasil sekitar 3–5% per tahun. Secara angka terlihat positif, tapi secara daya beli justru tertinggal jauh. Kalau biaya pendidikan naik 10% dan uang hanya tumbuh 4%, maka setiap tahun terjadi selisih minus sekitar 6%. Dalam jangka panjang, selisih ini bukan kecil. Dalam 5 tahun, daya beli bisa turun signifikan tanpa terasa. Inilah yang sering tidak disadari, karena angka di rekening tetap naik, tetapi kemampuan membayarnya menurun. Di titik ini, fokusnya harus bergeser. Bukan sekadar mencari instrumen yang aman, tapi mencari instrumen yang punya peluang mengimbangi atau mendekati laju kenaikan biaya tersebut. Disinilah perak mulai relevan. Perak bukan instrumen yang stabil. Harganya bergerak mengikuti siklus ekonomi, permintaan industri, dan kondisi global. Justru karena itu, dalam jangka panjang perak memiliki karakter yang berbeda dibanding instrumen berbunga tetap. Perak tidak memberi kepastian setiap tahun, tapi dalam periode panjang, pergerakannya cenderung mengikuti tekanan inflasi dan pertumbuhan kebutuhan industri. Permintaan perak tidak hanya datang dari sisi investasi, tapi juga dari penggunaan nyata di industri. Digunakan dalam sektor energi, elektronik, hingga teknologi yang terus berkembang. Selama kebutuhan ini ada, perak memiliki dasar permintaan yang kuat. Ini yang membuatnya tetap relevan dalam jangka panjang. Keberatan yang paling sering muncul adalah soal spread. Selisih harga beli dan jual perak memang terlihat besar di awal. Ketika membeli, posisi langsung terlihat minus jika dibandingkan harga jual saat itu. Ini yang membuat banyak orang merasa perak tidak efisien. Tapi pendekatannya tidak bisa jangka pendek. Jika perak disimpan dengan horizon 5–10 tahun, maka yang menjadi faktor utama bukan lagi spread awal, melainkan total kenaikan nilai selama periode tersebut. Spread itu tetap ada, tapi porsinya terhadap keseluruhan nilai akan semakin kecil seiring waktu. Sebaliknya, instrumen tanpa spread seperti deposito memang terlihat lebih nyaman di awal. Tidak ada selisih harga, tidak ada fluktuasi. Tapi kelemahannya ada di pertumbuhan yang terbatas. Ketika pertumbuhan ini tidak mampu mengejar kenaikan biaya pendidikan, maka hasil akhirnya tetap sama, kekurangan dana saat dibutuhkan. Dana pendidikan adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Waktunya jelas dan nilainya terus naik. Artinya, strategi yang digunakan harus mempertimbangkan pertumbuhan nilai, bukan hanya stabilitas. Menghindari risiko memang penting, tapi mengabaikan pertumbuhan juga merupakan risiko. Perak tidak harus menjadi satu-satunya pilihan. Tapi dalam konteks ini, perak bisa berfungsi sebagai alat untuk menjaga agar nilai simpanan tidak tertinggal terlalu jauh. Kombinasi antara waktu simpan yang panjang dan potensi kenaikan nilai menjadi kunci utama. Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana. Jika biaya pendidikan terus naik 2 digit setiap tahun, sementara uang hanya tumbuh setengahnya, apakah strategi saat ini benar-benar cukup? Ini bukan soal terlihat aman, tapi soal cukup atau tidak ketika waktunya tiba.